Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 la Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbiru Allah 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'du. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, menetes air mata orang beriman menuju tenggelamnya matahari kemarin sore, seiring terbitnya hilal, maka berpisahlah kita dengan bulan suci yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam. Jika kita beribadah pada malam itu, maka kita mendapatkan keutamaan ibadah yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kita telah berpisah dengan bulan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat dan ampunan Allah. Kita telah ditinggalkan oleh bulan puasa yang di dalamnya menutupi salah dan dosa. Kita telah ditinggalkan oleh bulan turunnya Al-Quran, pedoman umat manusia. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa kita akan bertemu ataupun berjumpa lagi dengan bulan yang penuh berkah itu. Betapa banyak orang yang kita kasihi dan kita sayangi, orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, mereka yang dahulu pernah bersama-sama dengan kita, masih terbayang senyuman yang begitu indah di mata kita. Mereka telah berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya tinggal kenangan yang tak mungkin akan terlupa. Mari kita bersyukur atas nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Orang bersyukur sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kata Allah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Semoga dengan syukur Allah menambah nikmat kita kepada nikmat kita semua sesuai dengan janji Allah. La ilaha
syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, mari kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita bersalawat? Jika di dunia ini kita membutuhkan pertolongan, maka kita biasa meminta tolong kepada saudara-saudara kita, kerabat dan para sahabat kita. Akan tetapi akan ada suatu masa nanti seperti yang difirmankan Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Mengapa semua orang lari dari orang-orang yang mereka kasihi? Padahal di dunia dahulu mereka tidak bisa berpisah walau sedikit pun. Likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Saat itu kita sibuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Langkah kaki, hayunan tangan, tatapan mata, pendengaran, bahkan sampai gerak hati kita. Ketika tidak ada yang dapat menolong, pada saat tidak ada yang bisa membantu, maka ketika itu kita mengharapkan pertolongan dan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak salawat kepada beliau. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari puasa adalah menciptakan manusia yang bertakwa, dan kedudukan manusia di sisi Allah diukur dari ketakwaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Manusia dianggap mulia bukan karena hartanya. Manusia dianggap mulia bukan karena jabatannya, bukan pula karena bentuk dan rupanya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kamu dan tidak melihat kepada bentuk kamu. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kamu. Janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang takut kepadanya. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Apakah yang dimaksud dengan dua surga? Yang dimaksud dengan dua surga di sini adalah yang satu untuk manusia dan satu lagi untuk jin. Ada juga ahli tafsir yang berpendapat bahwa surga dunia dan surga akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang balasan yang telah Ia siapkan untuk orang-orang yang bertakwa.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya dan luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. 1 bulan penuh kita dilatih dalam berbagai kebaikan. Bulan Ramadan yang telah kita lalui bukanlah bulan menumpuk amal, akan tetapi bulan membiasakan diri beramal agar dapat kita melaksanakan di bulan-bulan yang datang, yang pada akhirnya kita istiqomah hingga kematian tiba. Di antara amal-amal yang mesti kita lestarikan adalah yang pertama, saat Ramadan kita amat sangat takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak melihat yang haram, tidak membicarakan yang haram. Semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita patuhi. Mari kita bawa rasa takut itu hingga kita mati. Krisis kita saat ini ialah krisis tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai seorang suami takut kepada Allah, maka ia tidak akan pernah menyia-nyiakan istri dan anaknya. Jika seorang istri takut kepada Allah, ia tidak akan mengkhianati suaminya. Jika seorang anak takut kepada Allah, maka ia tidak akan menjadi anak yang durhaka, yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Andai rakyat takut melawan pemimpin, andai pemimpin takut kepada Allah, maka tidak akan ada pemimpin yang memakan hak dan menganiaya rakyatnya. Rasa takut itulah yang menghalangi orang dan perbuatan membunuh sesama. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasa takut itu pula yang menghalangi orang dari perbuatan zina. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Seseorang yang diajak berzina, yang mengajak itu memiliki fisik yang bagus dan kedudukan yang tinggi, tapi yang diajak itu menjawab, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka rasa takut itu pula yang dapat mencegah manusia terjerumus ke dalam perbuatan mengikuti hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga tempat tinggalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedua, berbagi sesama manusia. Setelah merasakan sakitnya lapar, di saat berbuka kita berbagi makanan kepada sesama. Mari kita jaga semangat berbagi itu. Saat ini banyak orang yang tidak memperdulikan saudaranya. Keimanan seseorang diukur dari sikap empatinya kepada saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak beriman hingga kamu menyayangi saudaramu seperti menyayangi dirimu sendiri. Orang yang mengaku beriman tapi tidak mau berbagi, maka diragukan keimanannya. Bukan orang beriman, kata Rasul. Bukan orang beriman orang yang sanggup tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya di sampingnya dalam keadaan lapar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, qiyamul lail. Bangun malam amat sangat sulit.
Tapi selama Ramadan ini kita bangun malam bukan hanya untuk makan sahur, akan tetapi untuk melaksanakan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang melaksanakan tahajud di waktu malam. Ketika orang banyak tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Yang keempat, membaca Al-Quran. Kita hatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bukan berarti setelah Ramadan kita meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah penyeluruh hati yang sempit. Kata Allah, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat, saat anak dan harta tidak lagi berguna. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kelima, menyambung tali silaturahim. Setiap malam kita bertemu dengan keluarga, teman, sahabat selama di bulan suci Ramadan. Dalam tarawih dan tadarus, hubungan kita baik dengan keluarga kita, maka lanjutkanlah dalam silaturahim. Hubungan baik dengan sahabat itu lanjutkan dalam ukhuwah Islamiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yusallahu fi rizqihi wa yus'alahu fi asarihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin mendapatkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Sebaliknya, orang-orang yang memutus silaturahim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hubungan yang baik dapat mengampuni dosa-dosa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Dua orang muslim yang bertemu bersalaman, Allah mengampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Mengawali ibadah itu sulit, namun ada yang lebih sulit, yaitu istiqomah dalam ibadah. Qultu ya Rasulullah, hadithni bi amrin aqsimu bihi, qala qul rabbi Allah tsumma istajib. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi berkata, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku sesuatu agar aku berpegang teguh dengan itu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Katakanlah Tuhanku Allah, kemudian istiqomahlah." Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan balasan untuk orang-orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa bersedih dan
bersegeralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Maka untuk istiqomah kita lanjutkan nilai-nilai Ramadan di luar Ramadan. Semua kembali kepada kita. Mari kita jadikan puasa yang telah kita laksanakan itu sebagai ibadah yang dapat membentuk diri kita, mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan balasan amal ibadah kita, dan balasan kepada kebaikan kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر اللهم
وعذب الخلل المسلمين ودمر عباد الدين ولكلماتك يوم الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم ادفع عنا القضاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن البلادين الأندلسية خاصة وسائر البلاد المسلمين آمنة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Buat panitia sebelum bubar kita dokumentasi dulu bersama Pak Ustadz. Ditunggu di bubar buat panitia untuk dokumentasi dulu. Masuk.